Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Senin malam Selasa, malam yang ke-26 dari bulan Safar 1448 Hijriah, bertepatan dengan 10 Agustus 2026. Kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Utsman bin Affan, Handil Bakti, Barito Kuala, Kalimantan Selatan, dalam sebuah kajian rutin membaca kitab Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid, yang ditulis oleh Al-Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Allahumma amin. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum, para ikhwah dan akhwat, Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah Masjid Utsman bin Affan yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita seluruhnya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas atau memulai membahas babu majaa fi munkiril qadar, bab yang ke-60 tentang orang-orang yang mengingkari qadar, orang-orang yang mengingkari takdir. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah membaca hadis atau dalil yang pertama yang dibawakan oleh penulis, yaitu hadis riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Abdullah bin Umar berkata, walladzi nafsu ibni Umar biyadihi law kana li ahadihim mithla uhudin dhahaban thumma anfaqahu fi sabilillah ma qabilahu Allah minhu hatta yu'mina bil qadar. Yang artinya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma
berkata, demi Allah yang jiwa Ibnu Umar berada di tangannya, yaitu tangan Allah, seandainya salah seorang dari mereka memiliki emas sebesar gunung Uhud, lalu dia infakkan di jalan Allah, tidak akan diterima oleh Allah sebelum ia beriman kepada qadar, kepada takdir. Ahibati fillah, afani Allah iyakum. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas hadis ini, dan saya ingin menambahkan bahwa ketika penulis membawakan bab ma jaa fi munkiril qadar, bab tentang orang-orang yang mengingkari takdir, yang dimaksud dengan mengingkari takdir ada dua. Entah pekan yang lalu sudah saya sebutkan atau belum, tapi saya ingin menyampaikan. Yang dimaksud dengan mengingkari takdir ada dua. Yang pertama adalah mengingkari ilmu Allah subhanahu wa ta'ala bi aqdaril makhluqin, mengingkari ilmu Allah subhanahu wa ta'ala dengan takdir-takdir para makhluk. Ini maksudnya adalah Allah tidak tahu kalau makhluk ini akan menjadi begini, nasibnya begini. Allah tidak tahu. Ini maksud yang pertama dalam mengingkari takdir. Allah tidak tahu bahwa makhluk ini akan jadi begini, akan jadi begini. Maka inilah orang-orang yang mengingkari takdir yang pertama, yang diingkari oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ini namanya Al-Qadariyah Al-Qudama, golongan Qadariyah yang terdahulu. Wahum min qaradhu, mereka sudah habis, sudah tidak ada golongan ini. Mereka sudah tidak ada, dan tidak ada lagi kelompok ini. Al-Qadariyah Al-Qudama, yaitu orang-orang yang mengingkari ilmu Allah, yang mereka meyakini bahwa Allah itu tidak tahu nasib seorang hamba, apakah dia surga ataukah neraka, apakah dia itu nasibnya baik, nasibnya sengsara, apakah dia dapat musibah, dapat nikmat, apakah dia dapat mengerjakan maksiat atau mengerjakan ketaatan. Allah tidak tahu. Ini namanya Al-Qadariyah Al-Qudama. Wa hum inqaradhu, mereka sudah habis masanya. Tidak ada lagi yang berkeyakinan seperti ini. Ini Qadariyah yang pertama. Qadariyah yang kedua, yang mengingkari takdir yang kedua adalah mengingkari kuasa Allah, dalam artian bahwa hamba memiliki kehendak dan kuasa di luar dari kehendak dan kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Hamba memiliki kehendak dan kuasa di luar dari kehendak dan kuasa Allah. Nah, kelompok inilah yang disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam Al-Qadariyah majusu hadhil ummah. Kaum Qadariyah adalah orang majusinya umat ini. Kenapa? Karena orang Majusi itu meyakini bahwa ada dua Tuhan, Tuhan baik, Tuhan buruk. Kalau bahasa sekarang yin yang, Tuhan gelap, Tuhan putih, Tuhan gelap. Ada Tuhan baik, Tuhan buruk. Apabila seorang hamba berbuat kebaikan, berarti itu atas kuasanya Tuhan baik. Apabila seorang hamba berbuat keburukan, berarti itu atas kuasanya Tuhan buruk. Nah, ini sama dengan keyakinan kaum Qadariyah ini, bahwa apabila hamba tidak sholat, apabila hamba sholatnya lalai, berjamaahnya lalai, maka berarti itu adalah perbuatannya hamba.
Tapi kalau seandainya dia taat, dia beramal saleh, maka itu berarti kuasanya Allah. Ini berarti kan ada dua Tuhan, ada dua yang berkuasa. Maka ini adalah keyakinan Qadariyah yang kedua. Dan Qadariyah yang kedua ini masih ada sampai sekarang. Masih ada sampai sekarang. Jadi kalau seandainya melakukan maksiat, mengatakan ini semua adalah takdir Allah. Tapi kalau seandainya melakukan ketaatan, ini semua adalah ketaatan saya di luar dari kuasa Allah. Ini Qadariyah jenis sekarang. Itu Qadariyah yang merupakan orang majusinya umat ini. Dan itu dua-duanya tidak diperbolehkan. Yang paling parah adalah yang pertama tadi, Qadariyah Qudama, Qadariyah yang terdahulu, yang mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah tidak tahu apa yang akan terjadi, bagaimana terjadinya, jikalau terjadi, kalau terjadi Allah tidak tahu. Ini kufur, ini kafir. Tapi kelompok ini sudah habis, tidak ada. Yang ada di zaman sekarang sampai sedetik ini adalah kaum Qadariyah yang kedua. Kaum Qadariyah yang kedua, yaitu yang mengatakan bahwa hamba ini kalau membuka penutup gelas, maka ini adalah perbuatan hamba dan kuasa hamba dan ciptaan hamba. Tidak ada kuasa Allah sama sekali di dalamnya. Nah, ini namanya Qadariyah yang disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam Al-Qadariyah majusu hadhil ummah. Qadariyah orang majusinya umat ini. Kenapa? Karena berarti ada dua yang berkuasa, ada dua yang berkehendak, ada dua yang mencipta, hamba dan makhluk. Dan dua-dua dari kelompok ini seluruhnya adalah menyimpang. Nah, Qadariyah yang kedua tadi kebalikannya Jabariyah. Kebalikannya adalah orang-orang yang disebut dengan Jabariyah, yang mengatakan bahwa hamba ketika mengangkat penutup gelas ini, maka dia digerakkan oleh Allah. Tidak ada kuasa hamba sama sekali. Hamba bagaikan robot yang digerakkan oleh Allah. Hamba bagaikan daun yang diterpa oleh angin, dibolak-balik oleh angin oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Qadariyah, ini Jabariyah namanya. Dan dua-duanya menyimpang. Qadariyah dengan Jabariyah, kedua-duanya menyimpang. Qadariyah mengatakan bahwa hamba punya kuasa, tidak ada kuasa di dalam perbuatan hamba kecuali hamba itu sendiri. Sedangkan Jabariyah mengatakan bahwa hamba ini digerakkan oleh Allah, dia hanya menjalankan takdir. Memang takdirnya sudah seperti itu. Hamba enggak punya kehendak, hambanya enggak punya kuasa, semuanya atas kehendak dan kuasa Allah. Ini Jabariyah namanya. Dia bagikan robot. Dan dua-duanya menyimpang. Wa ahlu sunnah wasatun bainal firaqil ummah. Bagaimana yang sudah dipelajari oleh Al-Arumi di dalam kitab Syarah Al-Aqidah Wasithiyah. Ahlu sunnati wal jamaah wasatun baina firaqil ummah. Ahlu sunnah wal jamaah di pertengahan di antara dua kelompok yang menyesatkan, kelompok Qadariyah, kelompok Jabariyah. Ahlu sunnah mengatakan apa? Bahwa hamba mempunyai kuasa untuk mengangkat ini, untuk berbicara, untuk menatap, untuk berbuat, untuk berkata-kata, untuk melirik. Hamba punya kuasa. Tapi kuasa dan kehendak hamba di bawah kuasa dan kehendak Allah, dan ia adalah ciptaan Allah. Dan ia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah ahlu sunnah wal jamaah. Kalau orang Qadariyah tadi mengatakan hamba punya kuasa, kuasanya mustaqillah, tersendiri, tidak ada andil kuasa dan kehendak Allah sama sekali, maka orang-orang Ahlussunnah mengatakan iya, hamba punya kuasa tapi di bawah kekuasaan Allah. Kalau orang Jabariyah tadi mengatakan bahwa
hamba tidak punya kuasa, hamba bagaikan robot digerakkan. Kalian pergi ke masjid ini hanya digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala saja. Enggak ada kuasa sama sekali. Dan ini parah. Dua-duanya memang parah. Ini parah karena ketika hamba itu berzina, hamba itu minum khamar, hamba itu berjudi, hamba itu melakukan kesyirikan, mereka mengatakan bahwa hamba tidak salah karena dia digerakkan oleh Allah. Dia hanya menjalani takdir. Itu yang kita pelajari pekan kemarin. Apakah hamba itu menjalani takdir atau memilih takdir? Nah, sudah saya jawab. Hamba itu dua-duanya. Dia menjalani takdir dan dia memilih takdir. Menjalani takdir karena seluruhnya sudah ditetapkan oleh Allah. Memilih takdir karena dia punya kuasa. Tapi kuasanya hamba di bawah kehendak dan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa memilih untuk tidak membuka ini penutup gelas dan tidak meminumnya. Dia juga bisa memilih untuk membukanya dan meminumnya. Dan semua pilihan dia itu sudah tercatat di dalam kitab Al-Lauh Al-Mahfuz. Nah, itulah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, wasatun baina firaqil ummah. Keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah di tengah di antara Qadariyah dan Jabariyah. Qadariyah dan Jabariyah semuanya menyimpang. Dan saya sudah sebutkan tadi, Qadariyah ada dua macamnya. Macam yang pertama, yaitu yang mengingkari ilmu Allah. Allah tidak tahu nasib kita apa. 5 menit ke depan saya mati atau tidak, Allah tidak tahu. Ya. Allah tidak tahu. Nah ini sudah, dan ini kafir. Karena mengingkari ilmu Allah. Karena mengingkari ilmu Allah. Dan kelompok ini sudah tidak ada lagi di zaman sekarang. Sudah habis di zamannya para sahabat. Yang ada di zaman sekarang Qadariyah yang jenis kedua, yang lawannya di Jabariyah. Yang tadi mengatakan bahwa hamba punya kuasa dan kuasanya hamba itu adalah tersendiri, tidak ada kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ahlus Sunnah di tengah-tengah, hamba punya kuasa iya, tetapi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan atas kuasa Allah dan atas ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para ikhwan dalam ini yang ingin saya tekankan, saya tambahkan. Baik, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas hadis ini. Sekarang kita akan bahas mulahadhah. As-safhah ar-rabi'ah wa 30 ba'da 40. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa ala ba'd. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala mulahadhah. Alif lil qadari arba maratib wa hiya al-ula ilmu Rabbi subhanahu bil asya'i qabla kauniha. Al-thaniyah kitabatu dhalika 'indahu fil azali qabla khalqis samawati wal ard. Al-thalithah masyiatuhul mutanawilatu likulli mawjudin fala khuruja likaini kama la khuruja lahu an ilmihi. Ar-rabi'ah khalquhu laha wa ijaduhu wa taqwinuhu fallahu khaliqu kulli syai'in wa ma siwahu makhluq. Qala sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadithi wa tu'mina bil qadari khairi wa syarrih. Wa qala fi hadithi akhar wa syarru laysa ilaik. Fal jam'u baina hadaini al hadithaini an yuqala إذا قدر الله على الإنسان شرا فإنما هو شر بالنسبة إلى الإنسان نفسه لأن ذلك عقوبة له بسبب ذنوبه وجهله لأن ذلك عقوبة له بسبب ذنوبه وجهله أما بالنسبة إلى الله فإنه خير محض لأن ذلك جار على مقتضى حكمته وعلمه وعدله. Nah, baik. Kita memulai membaca apa yang disebutkan di dalam kitab syarahnya Al-Jadid fi Syarah Kitab Tauhid. Penulis mengatakan mulahadhah, catatan penting. Catatan penting tentang takdir. Yang pertama, al-alif lil qadari arba'u maratib. Takdir memiliki 4 tingkatan. Ini sangat penting. Seseorang tidak akan sempurna dan sah berimannya kepada takdir kecuali
mengimani 4 tingkatan ini. Ya, pahami baik-baik dan yakini setelahnya. Jangan sampai salah paham bahwa tidak sah keimanan kepada takdir kecuali dengan mengimani 4 tingkatan ini. Yang pertama, dan ini yang paling pertama, dan dia bertahap-tahap. 1, kemudian 2, kemudian 3, kemudian 4. Al-ula ilmu Rabbi subhanahu bil asya'i qabla kauniha. Yang artinya ilmu Allah subhanahu wa ta'ala terhadap segala sesuatu sebelum semuanya terjadi. Apa maksudnya ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Bahwa sekali lagi saya katakan, beriman kepada takdir tidak akan sempurna kecuali dengan mengimani 4 tingkatan takdir. Yang pertama, mengimani bahwa Allah subhanahu wa ta'ala alimun bikulli syai', maha mengetahui segala hal. Bahwa ilmu Allah subhanahu wa ta'ala lebih dahulu daripada keberadaan makhluk. Saya sekarang berbicara, duduk di sini, tadi sholat berjamaah, itu sudah diketahui oleh Allah di dalam ilmu pengetahuannya yang terdahulu. Tidak ada yang terjadi sesuatu apapun kecuali atas ilmu pengetahuan Allah sebelum terjadinya. Nah, inilah tadi yang diingkari oleh siapa? Oleh Qadariyah generasi terdahulu, yang kafir tadi, yang sudah habis tadi. Mereka mengingkari ilmu Allah, bahwa Allah nggak tahu sebelum terjadinya. Makanya tingkatan pertama beriman kepada takdir harus meyakini bahwa Allah maha mengetahui segala sesuatu. Allah ilmunya lebih dahulu daripada sebelum makhluknya. Sebelum terjadi makhluk, Allah sudah mengetahuinya 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Dalil yang menunjukkan akan hal ini surat At-Talaq ayat 12. Wa anna Allah qad ahata bikulli syai'in ilma. Dan bahwa Allah telah meliputi segala sesuatu dengan ilmu pengetahuannya. Segala sesuatu Allah mengetahui dengan ilmu pengetahuannya. Tidak ada yang lepas dari ilmu pengetahuan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya para ulama mengatakan la yakhfa 'ala Allah. Tidak ada yang tersembunyi dari Allah. Maka wa ma yakun wa ma lam yakun law kana kaifa yakun. Allah mengetahui yang telah terjadi dan yang sedang terjadi dan yang tidak akan terjadi. Jikalau terjadi, bagaimana terjadinya Allah tahu. Nah, ini keyakinan harus ditanamkan baik-baik dalam diri kita, bahwa Allah maha mengetahui segala sesuatu. Ingat ya, mengetahui itu bukan ketika kita maksiat kemudian Allah maha tahu. Enggak, maksudnya Allah mengetahui, ilmu pengetahuan Allah itu sudah terdahulu. Sebelum terjadi saya bermaksiat, Allah sudah tahu. Itu maksudnya. Bukan berarti Allah maha mengetahui berarti saya maksiat Allah tahu. Enggak, bukan itu saja. Tetapi ilmu Allah yang terdahulu, ilmu Allahi al-azali, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui sebelum terjadinya itu. Semua terjadinya ini atas pengetahuan Allah subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Nah, kemudian penulis berkata, Ats-tsaniyah kitabatu dzalika 'indahu fil azal qabla khalqis samawati wal ard. Yang kedua, Allah telah menuliskan semua itu sejak azali. Sejak azali, sejak dahulu. Azali itu maksudnya sejak dahulu. Sebelum penciptaan langit dan bumi. Maksudnya apa? Ketetapan-ketetapan kita. Saya sekarang duduk di sini, kayak Bang Jayan duduk situ, kemudian Mas Abu Ibrahim duduk situ, kemudian alumni duduk sini, kemudian semuanya sudah ditulis di dalam kitab Al-Lauh Al-Mahfuz. 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Nah, di sini yang antum harus pahami baik-baik. Kalau begitu Ustaz, kalau saya maksiat tidak mengapa dong.
Kenapa? Karena kan sudah tertulis. Maka kita katakan bukan tidak mengapa. Mengapa? Masalah. Kenapa kamu tidak memilih untuk tidak bermaksiat? Karena kalau kamu memilih untuk tidak bermaksiat, itulah takdirmu. Paham ya? Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah telah menulis semua itu sejak azali. Saya sering mengatakan, pekan kemarin juga saya katakan bahwa jangan menghayal tentang takdirmu, tapi kerjakanlah apa yang Allah perintah dan jauhi apa yang Allah larang. Itulah takdirmu. Catat itu baik-baik. Jangan pernah menghayal tentang takdirmu. Oh, saya takdir, ngapain juga sholat kalau saya penghuni neraka? Ya sudah, selesai. Itu namanya menghayal tentang takdir. Tapi kerjakan perintah, jauhi larangan. Itu tugasmu. Kenapa? Karena kita tidak memiliki ilmu sebagaimana Allah memiliki ilmu. Ingat ya, sekali lagi, ilmu Allah itu bukan berarti hanya ada orang maksiat, ada orang taat, kemudian Allah mengetahui, bukan. Ilmu Allah maksudnya adalah bahwa segala sesuatu sudah Allah ketahui. Ini bedanya kita dengan Allah. Makanya Allah tidak bingung. Karena Allah sudah tahu, sudah mempunyai pengetahuan tentang kita. Nanti nasib kita itu bagaimana secara detil-detilnya Allah tahu. Dengan ilmu itulah Allah tulis takdir kita di dalam kitab Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Maka ini tingkatan yang kedua, mengimani bahwa Allah menulis takdir-takdir seluruh makhluk seluruhnya di dalam kitab Allahul Mahfuz. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50,000 sana." Allah telah menulis takdir-takdir seluruh makhluk 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ya, di sini nanti ada pertanyaan-pertanyaan. Ada orang nggak sholat. Kenapa nggak sholat? Takdir Allah sudah. Kita katakan, dari mana kamu tahu? Sudah baca kitab Lauhul Mahfuz? Dan belum. Ya, coba kamu sholat, maka takdirmu adalah sholat. Gitu ya. Di sini yang kadang-kadang orang bingung, katanya semuanya sudah tertulis. Iya, sudah tertulis. Tapi kan kamu tidak tahu tertulisnya apa. Nah, tugasmu taat, karena itulah yang diperintahkan oleh Allah. Ati'ullaha wa ati'ur rasulah. Taati Allah, taati Rasul. Itu tugasmu. Jangan menghayal tentang takdir. Jangan menghayal tentang takdir. Nah, kemudian yang ketiga, penulis berkata, masyiatuhu al-mutanawilatu likulli mawjud fala khuruja likain an masyiatih kama la khuruja lahu an ilmihi. Yang artinya kehendak Allah mencakup seluruh yang ada. Semua yang ada ini atas kehendak Allah. Mau dia ta'atul muti' wa isyanul kafir, mau ketaatan orang yang taat atau maksiatnya orang yang maksiat, semua atas kehendak Allah. Tidak ada satu kejadian pun yang keluar dari kehendaknya, sebagaimana tidak ada sesuatu pun yang keluar dari ilmunya. Semuanya atas kehendak Allah SWT. Mau orang melakukan kesyirikan lalu dia bertobat, lalu dia mati di atas tauhid, atau orang melakukan tauhid lalu melakukan kesyirikan, lalu dia mati di atas kesyirikan. Mau orang membunuh, berzina, minum khamar, berjudi, atau mengerjakan ketaatan, sholat, puasa, zakat, haji, semuanya atas kehendak Allah, tidak keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang dimaksud dengan tingkatan yang ketiga. Dalilnya apa? Mengimani bahwa apa saja yang Allah kehendaki akan terjadi, dan apa saja yang Allah belum kehendaki tidak akan terjadi. Dalilnya adalah surat Takwir ayat 29, "Wa ma tasyaun illa an yasha Allahu rabbul alamin." Apa saja yang kalian kehendaki tidak akan terjadi kecuali yang dikehendaki oleh Allah, Rabb semesta alam. Nah, di sini tadi nanti masalahnya, bukankah saya punya kuasa untuk mengangkat ini? Ya, iya. Allah memberikan kepadamu, wahai Ahmad, kekuasaan untuk berbuat, tetapi tidak keluar dari kuasa siapa?
Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, nanti di sini orang salahnya. Dia mengatakan, "Oh, berarti saya bermaksiat atas kehendak Allah." Oh, kita katakan, iya, semuanya atas kehendak Allah. Tapi kehendak Allah ada yang dicintai oleh Allah dan ada yang tidak dicintai oleh Allah. Saya minum khamar, berjudi, main wanita, itu kan atas kehendak Allah. Iya, semuanya atas kehendak Allah. Tapi ada kehendak yang dicintai oleh Allah, ada kehendak yang tidak dicintai oleh Allah. Allah mencintai ketaatan, amal saleh, iman, dan Allah membenci kemaksiatan. Allah membenci kemaksiatan. Semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya para ikhwan? Jadi orang nggak bisa bersandar kepada takdir dalam perihal bermaksiat. Nggak bisa. Nggak boleh bahkan. Bukan nggak bisa, nggak boleh. Kenapa? Karena dia sudah diberikan pilihan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah memberikan kepada dia jalan, dua jalan. Yang menyimpang, fujuraha kiri, wa taqwaha dan ketakwaan. Wa hadainahun najdain. Kami berikan jalan kepada dia dua jalan. Silahkan pilih. Dia milih yang buruk. Salah siapa? Salah hamba. Meskipun semuanya tidak keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang hamba melakukan maksiat kemudian dia mengatakan ini semuanya takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, semuanya takdir Allah, tapi kamu wajib bertaubat. Kamu sudah melakukan kesalahan, bertaubatlah kepada Allah. At-taibu minadz-dzambi kama la dzamba lah. Orang yang bertobat dari dosa, maka dia seperti tidak memiliki dosa sama sekali. Ya. Jangan mencari pembelaan diri. Ini kebanyakan orang kalau sudah berbuat maksiat mencari pembelaan diri. Ya. Apa maksudnya mencari pembelaan diri? Misalkan kalau sudah korupsi, semuanya sudah takdir Allah itu. Saya pernah ke penjara Sukamiskin. Diajak waktu itu mantan Menteri Hukum dan HAM. Pak Patrialis, hafizahullah. Ketemu dengan orang-orang para koruptor di penjara Sukamiskin. Maka saya sebutkan masalah ini. Tidak boleh bersandar dengan takdir. Tidak boleh bersandar dengan takdir dalam perihal bermaksiat. Karena kita sudah dipilih, Allah sudah menurunkan Al-Quran, mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menerangkan mana jalan yang baik, jalan yang buruk. Sudah semua fasilitas sarana Allah berikan kepada hamba tersebut agar hamba tersebut taat. Dia milih maksiat. Iya, itu atas kehendak Allah. Tetapi kenapa ente milih maksiat? Nggak boleh bersandar dengan takdir. Ya. Kemudian sebab yang kedua, kenapa nggak boleh bersandar dengan takdir? Karena kita tidak tahu takdir kita itu sebenarnya apa. Dari mana kamu tahu bahwa ini takdir Allah Subhanahu wa ta'ala? Coba kerjakan ketaatan, maka kamu akan mengerjakan, maka itulah takdirmu. Jadi sekali lagi dalam poin yang ketiga ini banyak yang salah, terutama dalam hal qadariyah dan jabariyah. Nah, silakan adzan. Baik. Kemudian yang keempat dari tingkatan beriman kepada takdir, penulis mengatakan ar-rabi'ah khalquhu laha wa ijaduhu wa takwinu. Fallahu khaliqu kulli syai' wa ma siwahu makhluq. Keempat, Allah menciptakan, mengadakan, membentuk seluruh makhluk. Allah adalah pencipta segala sesuatu, sedangkan semua selain Allah adalah makhluk. Ini tingkatan yang keempat. Apa saja yang terjadi di atas muka bumi ini atas pengadaan dari Allah, atas ciptaan dari Allah, ya, atas pengadaan dari Allah dan atas ciptaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya surat Az-Zumar ayat 63. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah maha pencipta segala sesuatu. Begitu juga dalam surat As-Saffat ayat 96. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian, kita semua. Dan apa yang kalian perbuat itu ciptaan Allah. Apa yang kalian perbuat itu ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka
Hamba yang melakukan ini, yang mengangkat pulpen, hamba, secara hakiki hamba. Ya. Dan hamba memiliki kuasa dan keinginan untuk mengangkat pulpen. Tetapi Allah yang mencipta perbuatan hamba. Allah yang mencipta kekuasaan hamba. Allah yang mencipta kehendak yang dimiliki oleh hamba. Allah yang menciptanya. Begitu keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dua hal. Jadi kekuasaan hamba, hamba punya kuasa, iya. Tapi kuasa hamba yang mencipta siapa? Allah. Orang Qadariyah enggak. Hamba punya kuasa tersendiri di luar kuasa Allah. Orang Jabariyah enggak, beda lagi. Hamba tidak punya kuasa, yang berkuasa hanya Allah. Jadi hamba bergerak atas kehendak Allah Subhanahu wa taala saja dan tidak ada perbuatan kecuali perbuatan Allah Subhanahu wa taala, dan ini sangat menyimpang. Ahlus Sunnah di antara keduanya, hamba mempunyai kekuatan, hamba yang berbuat, tetapi kehendak, kekuasaan dan perbuatan hamba adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ingat baik-baik semuanya, ini adalah 4 tingkatan beriman kepada takdir, wajib diimani secara sempurna, dipahami baik-baik, jadikan sebagai sebuah keyakinan. Kalau enggak, nanti menyimpang dalam praktek keseharianannya. Ya, diimani, jangan sampai tidak diimani, dipahami baik-baik. Kalau ada yang membingungkan, kembalikan kepada 4 ini. Oh, ilmu, kemudian masyiah, kehendak, kemudian penulisan, kitabah, kemudian kehendak, kemudian penciptaan. Ilmu, penulisan, kemudian kehendak, kemudian penciptaan. Ilmu, penulisan, kehendak, dan penciptaan. Selalu seperti itu. Ya, contoh. Ada orang yang sholat, bagaimana? Kembalikan kepada 4 ini. Berarti Allah mengetahui sebelum hamba itu sholat, Allah sudah tahu. Naik ke tingkatan yang kedua, hamba itu sholat atas kehendak Allah. Yang tingkatan yang kedua penulisan. Sholatnya hamba itu sudah tercatat dalam kitab Lauhul Mahfuz. Naik tingkatan yang ketiga, bahwa hamba itu sholat atas kehendak Allah. Meskipun hamba itu punya kehendak, tapi kehendak hamba di bawah kehendak Allah. Naik tingkatan yang keempat, hamba itu sholat. Siapa pencipta hamba itu sholat? Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus begitu. Kebalikannya, ada orang bermaksiat, melakukan kesyirikan, membunuh, berzina, berjudi, minum khamar, dan seterusnya, ada dosa-dosa besar. Maka kembalikan kepada yang 4 tadi. Itu atas ilmu Allah. Sebelum hamba itu bermaksiat, Allah sudah tahu dengan ilmunya yang azali, yang terdahulu. Dan ketika hamba itu bermaksiat, itu sudah tertulis 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ketika hamba itu bermaksiat, itu semua atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tidak semua kehendak Allah sukai. Ada yang Allah benci, ada yang Allah cintai. Kemudian yang keempat, ketika hamba itu bermaksiat, itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembalikan semuanya. Kalau ada bingung dalam urusan takdir, kembalikan kepada 4 ini. Ini kunci dalam memahami takdir. Kunci agar tidak keliru dalam memahami takdir. Ini 4 perkara. Dan tingkatannya urutan. Ilmu, penulisan, kehendak, penciptaan. Ilmu, penulisan, kehendak, penciptaan. Ilmu, penulisan, kehendak, penciptaan. Selalu. Ya, sengaja saya ulang-ulang agar antum tidak bingung setelah ini. Yang membingungkan kalau antum bingung setelah ini. Sudah diulang berkali-kali. Baik. Nah, kemudian penulis mengatakan di dalam kitab Al-Jadid, qala sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadis wa nu'mina bil qadari khairi wa syarri. Wa qala fi haditsin akhar
wasyarru laysa ilaik. Fal jam'u baina hadainil haditsain an yuqal idza qaddara Allahu 'alal insan syarran fa innama huwa syarrun binisbati lil insani nafsihi li'anna dzalika 'uqubatun lahu atau 'uqubatan lahu bisababi dzunubi wa jahli. Amma binisbati ila Allah fa innahu khairu mahdhin li'anna dzalika jarin 'ala muqtadha hikmatihi wa 'ilmihi wa 'adlihi. Artinya, di dalam hadis tadi, hadis Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda dan beriman kepada takdir baik dan buruknya, yang baik maupun yang buruk, beriman kepada takdir. Yang jadi masalah di sini kata-kata buruk. Kita mengimani takdir Allah yang baik dan yang buruk. Kenapa yang jadi masalah yang buruk? Karena di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, dan keburukan tidak dinisbatkan kepada engkau ya Allah. Nggak boleh kita menisbatkan keburukan kepada Allah sebagai adab. Ya, ini semua ada orang berzina, ini semua takdir Allah, ini semua ciptaan Allah. Enggak boleh. Ya. Nah, seakan-akan dua lafaz ini bertentangan. Lafaz yang pertama apa? Kita mengimani takdir Allah baik dan buruknya. Lafaz yang kedua, dan keburukan tidak dinisbatkan kepada engkau ya Allah. Bagaimana ini caranya memahami dua hal ini? Paham ya masalahnya? Saya ulangi. Ada hadis berbunyi bahwa sedekah, orang yang bersedekah tidak akan diterima sampai beriman kepada takdir baik dan buruknya. Yang jadi masalah pada kata apa? Buruknya ini. Di dalam hadis yang lain disebutkan bahwa wasyarru laisa ilaik. Keburukan tidak dinisbatkan kepada engkau. Berarti tidak boleh menyandarkan keburukan kepada Allah. Sedangkan tadi lafaznya yang pertama beriman kepada takdir baik dan buruknya. Jadi seakan-akan ada pertentangan di dalam dua hadis ini. Maka jawabannya, cara memahaminya adalah, cara menggabungkan kedua hadis ini adalah apabila Allah menakdirkan sesuatu yang buruk kepada manusia, maka keburukan itu adalah buruk ditinjau dari sisi manusianya yang mengalaminya. Karena mungkin berupa hukuman, akibat dosa, akibat kebodohannya. Ya. Contoh, tsunami, likuifaksi, banjir bandang, gempa. Itu takdir siapa? Takdir siapa? Allah. Buruk tidak? Buruk enggak? Buruk. Baik. Boleh enggak kita mengatakan ini adalah takdir Allah yang buruk? Boleh enggak? Boleh kalau dilihat dari sisi siapa? Makhluknya. Ini takdir Allah yang buruk yang menimpa kami. Karena dengan terjadinya tsunami, banjir, akhirnya habis harta. Likuifaksi, hancur, orang-orang dibenam oleh bumi. Banjir bandang, habis harta, dan seterusnya. Gempa, hancur semua harta. Keburukan ditinjau, dilihat dari manusia yang merasakannya. Iya, buruk. Tapi kalau dilihat itu perbuatan Allah, maka tidak boleh kita katakan itu buruk. Kenapa? Karena Allah memberikan itu mungkin karena dia, si hamba ini bermaksiat, suka LGBT, suka berzina, main wanita yang diharamkan, minum khamar, makan harta riba, mencuri, membunuh, akhirnya diberikan keburukan. Ya, berarti itulah yang dimaksud keburukan tidak disandarkan kepada engkau ya Allah. Artinya apa? Kenapa? Karena adapun apabila dilihat dari sisi Allah, maka ketetapannya itu tidak mengandung keburukan secara mutlak. Karena seluruh ketetapan Allah berjalan sesuai dengan hikmahnya, ilmunya, dan keadilannya. Allah tidak langsung memberikan hukuman banjir. Allah tidak langsung memberikan hukuman tsunami.
Allah tidak langsung memberikan hukuman gempa kalau itu dianggap sebagai hukuman, tapi ada sebabnya. Allah berbuat itu ada sebabnya kepada seorang makhluk. Mungkin karena agar Allah menghapuskan dosa orang-orang tersebut dengan musibah yang ada. Oh Ustaz, orangnya orang-orang saleh kok dapat musibah? Mungkin karena Allah ingin mengangkat derajat orang tersebut. Paham ya para ikhwah? Ini yang dimaksud dengan bahwa bagaimana cara menggabungkan dua hadis tadi. Yang pertama, kita mengimani takdir Allah baik dan buruknya. Baik. Kemudian kita mengimani juga bahwa keburukan tidak boleh disandarkan kepada Allah. Bagaimana cara menggabungkannya? Cara menggabungkannya adalah keburukan yang dimaksud jika dilihat pada diri si hamba. Oh iya, dapat musibah, jadi hambanya sakit, hambanya kena banjir bandang, hambanya kena apalagi tsunami dan seterusnya. Buruk bagi si hamba dari sisi si hamba. Tapi kalau ditinjau dari perbuatan Allah, maka tidak pernah ada perbuatan Allah yang apa? Yang buruk. Kenapa? Karena perbuatan Allah penuh dengan hikmah, penuh dengan ilmu, penuh dengan keadilannya. Sekarang saya ingin beri contoh agar kita lebih mudah memahami lagi. Diciptakannya iblis, buruk enggak? Kashful Anwar, buruk enggak? Baihaqi, buruk enggak? Buruk. Dilihat dari mana? Dari manusianya atau dari kuasa Allahnya? Manusianya. Dengan adanya iblis, akhirnya seseorang tergoda dengan maksiat. Buruk dari sisi manusianya. Tapi kalau dari sisi perbuatan Allah, penciptaan iblis buruk 100% enggak? Enggak. Ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Apa hikmahnya adanya iblis? Akhirnya ketahuan mana pengikut iblis dan mana pengikut Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Akhirnya ketahuan mana penghuni surga, mana penghuni neraka. Akhirnya salah satu hikmahnya juga, akhirnya ada usaha dari seorang hamba. Kalau ini keburukan, saya nggak mau. Usaha harus jauhi, jangan mengikuti hawa nafsu. Dan saya pesan pada ikhwan, syubhat itu ditahan dengan keyakinan, dengan ilmu. Syubhat, hal yang sama-sama dengan syahwat, syahwat perut, syahwat kemaluan, ya, itu ditahan dengan sabar. Nggak ada obat lain kecuali sabar. Syahwat harta misalkan, harta tahta wanita, ya, tidak ada cara lain untuk kita tertahan dari mengambil harta yang haram kecuali sabar. Syahwat tahta misalkan, tidak ada cara lain untuk menghadapi syahwat harta, syahwat tahta, jabatan, agar tidak mengambil jabatan dengan cara yang haram kecuali dengan sabar. Syahwat wanita juga begitu. Cuma satu obatnya, sabar. Jangan sampai tidak sabar. Makanya para ulama mengatakan, dan sabar itu ada dua. Sabar sebelum terjadinya dan sabar sesudah terjadinya. Wasabru ala syai'in qablahu ashalu minal sabri ala alamin ma ba'dahu. Khusus untuk wanita nih. Sabar untuk menjauhinya dan tidak mendekatinya ini lebih ringan daripada kalau sudah terperosok kemudian berlepas diri darinya. Sabar dari berlepas dirinya itu lebih sulit. Mendingan jangan deketin duluan. Paham gak maksud saya? Ya, sabar untuk tidak mendekati itu lebih ringan daripada kalau sudah terperosok baru sabar. Itu lebih sulit. Paham gak? Saya beri contoh.
Ada orang kecanduan melihat film porno. Sabar untuk tidak melihat itu lebih ringan daripada dia harus bersabar ketika sudah kecanduan untuk bisa keluar darinya. Paham nggak maksudnya? Ya, itu maksudnya. Sabar untuk tidak berkenalan dengan perempuan lebih ringan daripada sabar kalau sudah kenalan kemudian bingung dia mau diapain nih. Lebih susah. Hanya ada orang WhatsApp, Kak. Ustadz, umur saya memang umur 50 tahun. Tapi ulang Banjar, Kak. Tapi ulun masih terlihat anum, Ustadz. Coba antum, kalau hampir setiap hari di WhatsApp begitu gimana? Awalnya kalau sudah ada WhatsApp yang begitu tidak akan pernah digubris. Kalau menggubris sedikit saja berarti kita sudah tidak sabar. Kalau sudah tidak sabar berarti kita akan lebih sulit lagi untuk terlepas dari hal ini. Paham nggak? As-sabru ala syai' qablahu ashal aisar minas sabri ala man waqa'a fihi. Sabar untuk tidak mendekati itu lebih ringan dibandingkan sabar kalau sudah terperosok sesudah mendekati. Susah. Imam Al-Qayyim mengatakan wa tudfa'u bisyahawat bisabr. Subhanallah. Perkataan para ulama itu memang hasil dari ilmu pengetahuannya. Jangan diremehkan itu. Dan godaan syahwat dilawan dengan sabar. Itu saja. Godaan syubhat dilawan dengan yakin. Yakin namanya ilmu. Ya. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang terperosok ke dalam maksiat, maka berarti itu buruk. Lalu dia dapat musibah, itu buruk bagi si hamba karena karena maksiatnya tadi. Tapi kalau dari sisi ilmu Allah, oh enggak, itu ada hikmahnya. Salah satu hikmahnya apa? Agar hamba bertobat, agar hamba kembali kepada Allah, agar hamba tahu hakikat dirinya. Oh ternyata saya ini lemah. Nah itu dia. Ya. Seperti itu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini cara menggabungkan dua hal tadi. Pahami itu baik-baik. Coba saya ingin bertanya, bagaimana cara menggabungkan hadis Nabi yang berbunyi dan kamu beriman kepada takdir baik dan buruknya, dengan hadis Nabi yang berbunyi keburukan tidak disandarkan kepada engkau ya Allah. Yang satu mengatakan beriman kepada takdir baik dan buruknya, berarti di takdir Allah ada buruk. Yang satu hadis mengatakan keburukan tidak boleh disandarkan kepada engkau. Bagaimana cara memahaminya? Cara menggabungkannya. Nah, kepada hambanya. Buruk dilihat dari sisi hambanya. Nah, lihat dari sisi Allah, takdir Allah tidak buruk karena selalu ada hikmah. Selalu ada hikmah. Bisa beri contoh? Orang sakit obat tidak sembuh. Nah, kalau kita baik tapi hamba itu sabar, maka itu tidak akan bisa. Ahsan, bagus. Ini contoh orang sakit dan subhanallah saya berpesan ini kabar gembira atau pelipur lala boleh dikatakan begitu, penggembira. Ada orang usaha doa hendak sugih, kada sugih-sugih. Ternyata memang sidin cocoknya miskin. Karena kalau sugih kafir. Coba pian pilih mana? Sugih tapi kafir musyrik atau miskin muslim bertauhid? Pilih mana? Ulun muslim sugih.
Ya. Sama juga ada orang yang hamba itu tidak cocok untuk sembuh. Karena kalau dia sehat, maksiat, maka dikasih oleh Allah sakit aja agar dia senantiasa menjadi hamba Allah. Dan itu kebanyakan manusia. Kalau sudah lapang, nyaman, sehat badan, sehat sesudah sakit, kaya sesudah miskin, lapang sesudah sempit, itu banyak yang kada tahu diri. Makanya diberikan oleh Allah sakit aja, kada sembuh-sembuh, supaya tahu diri. Makanya diberikan oleh Allah miskin saja kada kaya-kaya, supaya tahu diri. Karena miskin aja sidin sombong, apalagi sugih. Sakit aja sombong, apalagi sehat. Dan itu ada hadisnya, inna min ibadi man law agnaituhu la afsadathul ghina. Ada dari hamba-hambaku kalau aku beri kekayaan, kekayaannya menghancurkannya. Berarti miskin aja agar tetap jadi orang beriman. Wa inna min ibadi law sahahta lahu jisma afsadathu lahu sihha. Ada dari hamba-hambaku yang kalau aku sehatkan badannya, maka kesehatannya merusaknya. Akhirnya tidak sholat, tidak berjamaah, sibuk sana sini, tidak hadir di majelis ilmu, dan seterusnya. Kenapa? Karena sibuk sehat, karena sibuk kaya, karena sibuk punya jabatan tinggi. Ya, ada orang-orang yang tidak diberikan oleh Allah takdirnya untuk menikah, sampai tua kada dapat jodoh. Ada kawan dulu sampai itu ada dapat jodoh. Padahal kalau ditakuni kapan nikah, maunya si ustadz, tapi belum dapat. Ada aja alasan. Sepertinya Allah menginginkan dia untuk bertakdir mengurus ibunya. Karena kalau seandainya mungkin dia nikah, mungkin dia terlantarkan untuk mengurus ibunya. Subhanallah. Jadi takdir Allah senantiasa penuh dengan hikmah. Paham ya pada ikhwan? Alhamdulillah. Baik. Ini yang bisa disampaikan satu halaman saja pada kesempatan kali ini. Karena penting, karena sengaja saya ngulang-ulang agar bisa dimaklumi dengan sebaik-baiknya. Baik, ada yang bertanya? Masya Allah. Tanya. Saat Nabi Adam melawan Nabi Musa yang berdebat, Nabi Adam itu menyadarkan kepada samanya kabar takdir kan? Pakai mic biar ibu-ibu dengar. Nah. Apakah kisah Nabi Adam dan Nabi Musa yang berdebat, Nabi Adam menyadarkan kepada samanya kepada takdir? Baik. Apa maksud beliau? Sebelumnya saya ingin kasih nasihat karena antum santri, maka sebelum bertanya lebih baik doakan guru yang ditanyai. Ahsanallahu ilaik. Semoga Allah memberikan kebaikan kepada engkau. Ini adab kepada seorang guru, meskipun bukan saya saja, pada siapa saja. Baik. Hadis yang beliau tanyakan adalah antara Nabi Musa dengan Nabi Adam. Nabi Musa protes kepada Adam. Wahai Adam, engkau adalah bapaknya manusia. Disebabkan engkau akhirnya kita keluar dari surga. Coba tidak sebab engkau. Kita sekarang sudah di surga, sudah dihandil kita nih. Ya. Sudah di surga, bidadari dan seterusnya. Kemudian Adam alaihissalam menjawab, apa salahku? Ini adalah sudah takdir Allah yang Allah telah tuliskan untuk. Maka Adam mengalahkan Musa. Makna hadisnya begitu. Fahajja Adamu Musa. Baik. Pertanyaan yang timbul dari hadis ini, berarti Adam alaihissalam apa? Bersandar dengan takdir dalam perihal bermaksiat.
bermaksiat. Apakah begitu pemahamannya? Tidak. Para ulama menjelaskan yang dimaksud oleh perkataan Adam adalah ini takdir Allah. Apa yang aku bisa lakukan semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Maka para ulama mengatakan boleh seseorang bersandar dengan takdir dalam perihal bermaksiat kalau sudah bertaubat. Kalau sudah apa? Bertaubat. Nabi Adam sudah bertaubat. Beliau berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Dan kalau sudah jauh masanya, sudah bertobat, sudah jauh masanya, cuma dalam perihal ingin bercerita, ya itulah takdir Allah. Bukan berarti dia bersandar dengan maksiat itu, bukan berarti dia bersandar dengan takdir dalam perihal bermaksiat tersebut. Kenapa kamu nggak sholat? Takdirnya. Ya, nggak boleh seperti itu. Itu paham ya? Itu yang dimaksud dengan hajja Adamu Musa. Nabi Adam mengalahkan argumentasinya Nabi Musa alaihi salam. Nah, ada yang lain? Baik. Bagaimana cara menghilangkan was-was atau syubhat seputar takdir? Seperti jika kehendak kita dan pikiran kita di bawah takdir Allah, apakah berarti seakan-akan kita tidak punya kuasa melakukan sesuai kehendak kita? Nah, tadi jawabannya bahwa hamba ini punya kuasa. Cuma kuasanya hamba di bawah kuasa Allah dan di atas ciptaan Allah. Begitu saja. Imaninya begitu saja. Iya, saya punya kuasa membaca. Tapi kekuasaan saya ini tidak akan terjadi kecuali atas kekuasaan siapa? Allah. Dan atas kehendak Allah. Dan atas ciptaan Allah. Berarti Allah juga yang melakukannya. Nah, disitulah yang salah. Yang melakukan siapa? Melakukan membaca sekarang siapa? Hamba atau Allah? Hamba. Tetapi penciptaan pembacaan ini oleh seorang hamba, siapa yang mencipta? Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu cara memahaminya. Jadi hamba punya kuasa, hamba punya kehendak, hamba punya keinginan, kuasa kehendak keinginan Allah di bawah kuasa dan keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuasa dan kehendak keinginan hamba di bawah kuasa dan kehendak keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kenapa dia bingung pada ikhwan? Antum tahu? Siapa yang bisa jawab? Kenapa si penanya ini bingung? Kemudian dia nganggap syubhat. Nah, takhrijun. Razan, hendak jawab? Ajib. Mana? Talan. Jamaah. Nah. Ilmu dia tidak memiliki ilmu yang azali. Itu sering sudah saya katakan. Kenapa bingung? Karena dia tidak memiliki ilmu yang azali. Kalau dia memiliki ilmu seperti ilmu pengetahuan Allah, maka dia tidak akan bingung. Ya, ini pada ikhwan tidak percaya. Wallahu a'lam. Lalu Ustaz, bagaimana bagusnya? Ya sudah, kerjakan yang diperintah, jauhi yang dilarang. Itu tugasmu di dalam urusan takdir. Jangan otak-atik akalmu yang tidak sampai. Kenapa? Karena ilmumu tidak sama dengan ilmu pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Kami diberi surat tugas perjalanan dinas selama 3 hari, sedangkan kami melakukannya cuma 1 hari. Bolehkah uang lebihan dari 2 hari yang saya terima saya kembalikan ke kantor dalam bentuk pembelian ATK, alat tulis kantor? Jawabannya tidak boleh, kembalikan saja uangnya. Saya tahu bahwa ini susah mengembalikan uangnya, karena biasanya kalau sudah keluar, bagian pengeluaran tidak akan mau menerima lagi untuk merubah datanya. Itu kesulitan.
Makanya dari awal kalau memang pekerjaannya 3 hari, kerjakan 3 hari. Jangan sampai cuma 1 hari. Itu menyalahi yang sesudah disepakati. Wallahu a'lam. Kalau memang perjalanan cukup 1 hari, cukupkan 1 hari. Jangan mengambil yang uangnya yang 3 hari perjalanan dinasnya. Nah, taib, wallahu a'lam. Mana yang lebih baik, membawa istri dan anak ke perantauan tapi penghasilan suami pas-pasan dan kemungkinan tidak bisa menabung, atau istri dan anak tinggal bersama ibu suami yang sendirian di kampung sehingga penghasilan suami bisa untuk menabung banyak untuk kebutuhan anak di masa depan. Jazakumullahu khairan. Maka jawabannya, istri punya hak untuk tinggal bersama suami, dan istri punya hak untuk tidak mau tinggal bersama mertua. Tidak boleh suami memaksa agar istrinya tinggal bersama ibunya, yang mana itu adalah ibu mertua si istri. Karena sering terjadi perkelahian, ketidakharmonisan antara mertua perempuan dengan menantu perempuan, dan itu international crime. Di mana-mana ada. Enggak di Indonesia, enggak di Arab, enggak di Amerika, enggak di Jepang, sama di mana-mana ada. Susah hubungan antara istri dengan ibu suami, istri dengan ibu suami. Kenapa? Karena ini perhelatan antara perempuan dengan perempuan. Yang satu perempuan mengatakan ini suamiku, yang satu perempuan mengatakan ini adalah anak laki-lakiku. Dan perempuan makhluk pencemburu, sangat pencemburu. Ya. Bahkan kadang-kadang dia cemburu terhadap anaknya sendiri. Ibu cemburu kepada anak perempuannya sendiri. Ini makhluk pencemburu. Ya. Makanya yang ingin berpoligami harus kuat-kuat perasaan, bukan hanya kuat-kuat uang dan fisik. Kuat-kuat perasaan. Ini teorinya lah, Bang Jan lebih tahu lah. Harus kuat-kuat perasaan, karena ulun rancak jadi wasit ya. Jadi wasit. Karena kalau tidak kuat perasaan, maka pusing. Ya, tidak bisa ngajar, nggak bisa fokus. Ya. Kemudian juga harus diperhatikan saat berpoligami itu bukan urusanmu hanya dengan istrimu saja, bukan, tapi dengan anakmu, dengan mertuamu, dengan orang tuamu, dengan keluarga besarmu. Ini nggak mudah, harus berpikir panjang. Jangan bermudah-mudah. Baik, jadi Allah berfirman, wasara bi ahlihi. Ada ayat begitu, wasara bi ahlihi. Dan Nabi Musa berjalan dengan keluarganya. Imam Al-Qurtubi mengatakan ini dalil bahwa seorang suami berhak untuk membawa istrinya kemanapun dia ingin. Dan itu termasuk sunnah kenabian, istri ngikuti suami. Makanya saya sering mengatakan bukan sunnah LDR, long distance relationship. Itu bukan sunnah Rasul. Susah LDR itu. Banyak godaan. Ya. Kemudian juga istri punya hak untuk berumah sendiri. Meskipun rumahnya kontrakan, nyewa, ya, atau diberi, atau dibeli, atau membeli. Yang penting dia berhak untuk tinggal di sini. Allah berfirman, askinuhunna min haitsu sakantum min wujudikum. Letakkan istrimu di mana kamu sanggup untuk meletakkannya. Tidak mesti harus gabung dengan orang tua. Adapun ingin menabung, maka kalau seandainya istrinya ridha ditinggal dengan orang tua atau menantu perempuannya, maka silahkan. Tetapi jika tidak ridha, maka dia berhak untuk meminta agar dibawa. Wallahu a'lam. Apa hukum mantan suami yang selalu menghubungi dan mengajak komunikasi tanpa ada uzur
dan bagaimana sikap saya dalam menyikapi secara syar'i. Kalau menghubunginya untuk keperluan syariat seperti mengurus anak, maka lebih baik sang suami menghubungi mahram si perempuan ini yang merupakan mantan istrinya, karena tidak boleh lagi berhubungan dengan perempuan yang bukan mahramnya. Sudah jadi mantan, tidak boleh lagi berhubungan dengan perempuan yang bukan mahramnya. Maka berhubunganlah dengan mahram si perempuan tersebut, jangan langsung. Susah, ya urusanmu susah. Makanya jangan jadikan istri mantan. Coba sampai tuntung pandang. Wallahu alam. Saya ikhtiar menyebut rezeki lewat bekerja sebagai agen perumahan. Ada transaksi riba di dalamnya. Tapi saya ikhtiar hanya mengambil customer yang mau mengambil transaksi cash. Apakah saya tetap saja bekerja atau saya harus keluar saja Pak Ustadz karena ada unsur riba dalamnya? Tidak, tetap aja bekerja di situ. Yang terlarang adalah apabila engkau ikut andil di dalam praktek riba yang ada di dalamnya. Itu yang terlarang. Karena Rasulullah SAW bersabda, la'anallahu akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai wa qalahum sawa. Allah melaknat pemakan harta riba, yang memberi makan harta riba, yang menulis harta riba, yang menjadi dua saksi dari praktek riba. Dan Rasulullah SAW bersabda, semuanya sama, dilaknat oleh Allah Subhanahu. Nah, jangan sampai jadi empat ini. Pemakan harta riba, pemberi harta riba, pemakan itu artinya yang menghutangi, yang berhutang, kemudian yang menjadi saksi, kemudian yang menulis. Jangan sampai terjadi. Meskipun kamu bekerja di sebuah unsur, lembaga atau institusi yang mereka melakukan praktek riba, jangan sampai kamu langsung melakukan praktek ini. Maka itu insya Allah masih diperbolehkan. Wallahu a'lam. Baik, sudah 30 menit. Ini yang bisa disampaikan. Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.